guys, welcome back to my channel. Udah kayak youtuber ya. Jadi seperti video sebelumnya, seperti janjiku di video sebelumnya, aku bakal juga sharing pengalaman aku dari trimester pertama, trimester kedua, ketiga, sampai nanti mungkin mendekati kelahiran dan parenting dan seterusnya ya. Karena kita pengen banget share gitu, siapa tahu membantu dan bisa jadi inspirasi juga. Nah, jadi sekarang aku mau share di pengalaman kehamilan aku waktu di trimester pertama. Seperti biasa, aku selalu bawa contekan supaya terkonsep ceritanya ya. Nah, jadi langsung aja. Waktu di trimester pertama ini jujur banget bingung, karena yang namanya juga kehamilan pertama. Aku rasa semua ibu hamil pasti akan mengalaminya. Jadi banyak banget tanya, banyak banget cari-cari di YouTube, banyak baca-baca di Google kayak gitu ya. Karena yang ngerasa aja, karena yang namanya kehamilan pertama nggak pengen banget terjadi sesuatu yang bahaya gitu kan sama janin, sama kehamilan aku gitu. Tapi ternyata justru karena kita baca terlalu banyak, ada beberapa artikel yang ngebuat kita kayak jadi khawatir karena nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, ya kan? Kayak gini nggak boleh, kayak gitu nggak boleh. Belum lagi ditambah kata orang. Kadang kita ngepost something di sosial media, terus kayak mereka ngomong, nggak boleh loh makan ini, nggak boleh loh kayak gitu, nggak boleh kayak gini. Nah, itu kan malah bikin kita nggak nyaman ya, jadi kayak nggak happy gitu. Dan kita jadi kepikiran, aman nggak sih buat janin kayak gitu kan? Aman nggak sih buat ibu hamil kayak gitu. Nah, buat kalian-kalian yang lagi mengalami hal yang sama, atau mungkin buat someday waktu kalian atau nanti istri kalian hamil, aku punya beberapa tips. Yang nggak tips, tapi bukan tips yang gimana-gimana banget ya, tapi kayak lebih ya ini kisah aku gitu, cara aku menghadapi hal tersebut supaya nggak terlalu kayak diombang-ambingkan sama berbagai artikel atau berbagai video yang kita tonton atau baca gitu ya. Nah, jadi yang pertama, semua video atau artikel yang kita baca itu harus kita filter. Nah, filternya pakai apa? Pakai iman, pakai kepercayaan kita masing-masing ya, dan pastinya juga pakai hikmat. Jadi waktu kita baca di artikel kayak gitu, jangan langsung misalnya ya, nggak boleh makan nanas, nggak boleh makan durian, nggak boleh minum soda dan lain sebagainya. Terus kayak kita langsung telan mentah-mentah, jadi nggak boleh sama sekali, sampai akhirnya ngebikin kita kayak parno gitu. Misalnya ada satu makanan yang disuguhin gitu ya, terus kayak kita, ini ada nanasnya nggak, ini ada, kan terlalu berlebihan juga ya kan, nggak enak juga gitu. Jadi kita juga bacanya dan kita nonton video itu juga harus pakai filter. Contoh ya, ada artikel yang ngomong kalau hamil 2 bulan itu harus sudah kelihatan janin. 2 bulan itu berarti 8 minggu ya. Kalau baru kantok hamil doang, itu tanda-tanda blighted ovum atau kita BO ya sebutnya, atau kehamilan kosong. Jadi waktu kalau kalian misalnya USG-nya di awal-awal kehamilan, itu biasanya belum kelihatan janinnya, jadi baru kelihatan kantong rahim doang. Itu kenapa makanya USG orang yang baru-baru hamil tuh biasanya cuma bulat doang gitu, bulat atau mungkin gini bentuknya ya, jadi belum bentuk janin karena masih disebut kantong rahim. Nah, sebenarnya itu ada proses embrio ya sebelum jadi janin. Jadi embryo sebenarnya sedang membentuk janin tapi belum kelihatan. Jadi yang terdeteksi sama mesin USG-nya tuh baru kantong rahim doang. Nah, karena ada artikel yang berbicara seperti itu, misalnya ada seorang ibu hamil yang dia USG terus udah 2 bulan dan belum kelihatan janinnya, kayak dia udah ketakutan gara-gara baca artikel itu ya, udah ketakutan, terus akhirnya malah stres. Terus kita nggak filter pakai kepercayaan kita atau iman kita sama Tuhan, dan juga nggak bisa pakai hikmat. Nah, ntar malah bikin stres gitu kan, ketakutan yang berlebihan. Nah, ini yang malah bikin jadi nggak bertumbuh dengan baik. Ini contoh aja ya. Nah, cara filternya ya kita percaya dong, maksudnya kita beriman dulu gitu. Jadi karena
ada beberapa kasus bahwa janin itu pertumbuhannya kan beda-beda ya, kecuali emang dokter itu sendiri yang kasih, misalnya kita periksa terus dokter sendiri yang emang udah ngomong. Tapi sekalipun dokter ngomong pun kita juga nggak boleh terima mentah-mentah loh, karena kadang dokter A ngomong, salah satu dokter ngomong A, terus ntar dokter B beda lagi ngomongnya, jadi jangan langsung diterima gitu aja gitu kan. Jadi ada yang dia mau 3 bulan baru kelihatan soalnya janinnya, jadi beda-beda, kadang nggak kelihatan gitu loh, kayak sembunyi, jadinya suka sembunyi-sembunyi gitu. Jadi ya walaupun memang ada sih kasus yang memang kenyataannya dia blended ovum ya, aku juga punya teman yang dia sebenarnya hamilnya barengan sama aku, tapi akhirnya tadi blended ovum atau hamil kosong. Jadi ya kalau seperti itu pasti ada maksud Tuhan gitu, tapi tetap Tuhan itu baik ya. Nah pokoknya intinya kalau kita baca artikel atau kita baca video harus kita filter. Jadi dan kita jangan cuma baca satu artikel doang atau kita nonton satu video YouTube doang. Jadi banyakin baca, banyakin nonton, jadi infonya lebih komplit, lengkap gitu ya. Nanti terus kalau kalian udah baca, kalian juga tanya ke dokter atau bidan kalian langsung gitu. Nah yang kedua, bumil itu harus happy. Jadi kadang kan ada ketakutan misalnya nggak boleh capek-capek, nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh kemana-mana kayak gitu. Sedangkan kan bumil itu malah apa ya namanya, gejala ibu hamil beda-beda ya, maksudnya bawaan ibu hamil itu beda-beda. Ada yang dia mungkin emang drop, capek, nggak bisa ngapa-ngapain, ya itu emang ya harus istirahat gitu. Tapi kalau kita diemnya karena takut, maksudnya kayak takut kemana-mana, jangan gitu. Kalau emang mau pergi ya pergi aja. Yang tahu batas capeknya itu kan kita sendiri ya. Yang penting kalau misalnya kita kecapean ya jangan dipaksa gitu. Misalnya kita lemes sedikit, kita sendiri yang bisa ngerasain ya. Kalau capek sedikit ya istirahat gitu. Banyakin minum air putih, itu yang penting. Terus kalau aku sendiri sih emang aku, kalau orang Jawa punya ngebo ya, jadi aku nggak yang drop gitu terus tiduran terus, enggak, tapi justru aku aktif banget. Jadi emang waktu aku nggak terlalu nggak ngidam, nggak mual juga, nggak sempet sih beberapa kali mual tapi nggak yang sampai muntah. Terus mualnya mungkin waktu aku makan makanan tertentu yang aku nggak suka kayak gitu. Tapi nggak, pokoknya kalau misalnya aku hafal nih, misalnya aku makan ini mual, ya udah aku nggak makan itu gitu, supaya nggak keterusan dan nggak sampai muntah gitu. Dan emang karena aku merasa bahwa waktu aku pakai aktivitas, nah itu malah bikin capek aku atau kayak segala rasa yang nggak enak dalam diri aku tuh teralihkan gitu. Jadi pokoknya bumil harus happy ya. Nah terus selanjutnya tentang makanan. Semua makanan itu baik buat bumil ya. Nah yang harus digarisbawahi kalau di trimester pertama itu sampai paling ke bulan ke-5 mau 6 gitu ya, jangan makan segala jenis daging atau sayur yang tidak dimasak dengan matang, yang tidak diolah dengan matang gitu. Contohnya kalau misalnya kalian pesen steak gitu, pesennya yang well done gitu, jangan yang medium gitu kan. Terus sayur misalnya kayak kakalapan gitu jangan dulu, karena usia kehamilan di bawah 5 bulan itu adalah proses pembentukan fisik janin, jadi masih riskan banget. Kalau bumil makan yang tadi yang aku sebutin itu, nah otomatis kan itu bakteri-bakteri di dalam makanan tersebut belum bener-bener mati ya. Nah di situ banyak ada virus toksoplasma toksik atau rubella yang bisa ngebuat kecacatan pada fisik janin. Nah ini kan susah banget ya. Jadi di yang sebenarnya
yang di awal-awal kehamilan tuh bukan sekedar masalah, kadang kan yang ditakutin orang cuman nanti keguguran atau apa, yang enggak, tapi ya itu proses pembentukan fisik yang harus benar-benar kita hati-hati gitu. Terus minuman dan makanan yang mengandung alkohol, soda, kafein, kopi gitu ya, itu juga harus dibatasin banget. Kalau misalnya terpaksa minum atau misalnya udah terlanjur ya, karena posisi misalnya belum tahu kalau ternyata hamil gitu ya. Terus misalnya ada situasi misalnya kita lagi bertamu dan harus minum, ya yang tahu kan kita sendiri ya, misalnya kita nggak enak atau menghargai orang yang memberi tersebut gitu, orang yang memberi minuman tersebut, ya udah gitu, sedikit boleh lah gitu ya, asal jangan berlebihan dan bukan karena mengembangkan kesehatan janin. Biasanya nggak apa-apa lah, kan Tuhan menjaga kayak gitu ya, yang penting jangan kayak gitu. Terus minumnya juga jangan yang gila-gilaan karena tahu nggak apa-apa terus banyak minumnya, itu namanya mencobai Tuhan, itu nggak boleh. Itu artinya kita nggak menghargai anugerah yang Tuhan sudah kasih dalam rahim kita. Nah, kalau misalnya udah terlanjur, misalnya yang kemarin belum tahu hamil, ya udah gitulah, artinya bisa dikeluarin lagi juga. Nah, kalau posisinya kita belum tahu kan ya wajar. Nah, yang penting kedepannya hamil harus lebih hati-hati, tapi yang penting jangan lebay. Yang penting tuh ini ya, semua jangan dikonsumsi secara berlebihan gitu. Nah terus lanjut lagi, apalagi ya tentang pola makan kita. Nah, kadang kan orang gini ya, kalau waktu kita hamil disuruhnya makan banyak gitu, karena ayo makan yang banyak karena itu untuk 2 orang loh gitu kan. Nah, ini satu pola yang sebenarnya salah, karena yang bener itu kita tuh makannya sering tapi porsinya porsi standar kita. Jadi misalnya porsi untuk 2 orang tapi dibagi jadi 5. Nah, jadi usia kehamilan di bawah 3 bulan tuh juga plasenta di trimester pertama ya, buat jalan makan ke bayi itu belum terbentuk sempurna. Jadi makanan di awal kehamilan itu masih buat si ibu. Nah, kan orang suka salah kaprah kalau baru hamil trimester pertama langsung gila-gilaan makanannya, akhirnya overweight, kegendutan gitu kan. Nah, jadi yang penting itu tadi sih, jadi gue blank tiba-tiba. Jadi waktu trimester pertama apa yang kita makan tuh sebenarnya untuk nutrisi si ibu supaya nggak drop, itu aja. Jangan sampai perut kosong. Kalau mual sama, nah ini kalau misalnya mual harus tetap dipaksa makan, misalnya kalau mual sama nasi ya makan buah-buahan terus diisi sama susu, terus ya pokoknya jangan sampai kosong, jangan sampai kelaparan, banyakin air putih. Terus kalau misalnya mual dikasih makan semangka kayak gitu, itu buah yang mengandung air, yang banyak mengandung air buat menetralisir rasa mual kita gitu. Nah, terus kita lanjut ke topik susu buat ibu hamil. Nah, waktu itu emang ada yang tanya sama aku ya, Grace, kamu minum susu hamil apa gitu. Nah, aku jawab, aku nggak minum susu hamil gitu. Malahan aku cuman waktu itu di trimester pertama aku cuman minum susu biasa aja sih, susu UHT Indo Ultramilk kayak gitu ya. Bukan endorse ya, tapi emang bukan yang susu ibu hamil khusus gitu. Karena beberapa dokter pun nggak menyarankan ya sekarang, karena gini kan, sebenarnya kenapa sih kita minum susu ibu hamil, atau kenapa sih kita minum vitamin gitu waktu hamil? Sebenarnya kan itu untuk menambah nutrisi-nutrisi yang kita nggak dapet di dalam makanan. Nah, jadi kan kadang kita kalau waktu hamil itu kan makan susah ya, terus vitamin-vitamin yang kita perlu waktu hamil itu kan kayak asam apa sih, lupa namanya, ada beberapa vitamin gitulah ya, 3 kalau nggak salah. Nah,
itu sebenarnya ada di dalam sayur-sayuran, tapi kan kita nggak tahu tuh di dalam sayuran itu kadarnya berapa vitaminnya, kayak gitu, vitamin yang kita butuhkan sebagai ibu hamil gitu. Sedangkan kalau di dalam vitamin atau di susu kan sudah ada prosentasenya kan. Nah jadi dengan kata lain, kalau kita udah dapet vitamin, buat apa kita minum susu ibu hamil gitu? Salah satu aja kan bisa meminimalisir budget gitu. Dan lagi pula setahu aku susu ibu hamil itu nggak enak, pernah nyoba juga dan emang gak enak. Jadi udah aku mendingan minum vitamin gitu. Terus kan kadang berpikir ya anaknya lebih pintar loh kalau minum susu hamil. Enggak sih, sebenarnya bukan dari situ, tetapi kalau masalah pintar nggak pintar tuh entar ya, waktu nanti di emang sih itu menurunnya dari ibu, tapi itu nanti waktu itu juga berpengaruh besar waktu nanti kita parenting dia. Jadi nggak murni kalau dia minum susu hamil tertentu langsung pintar gitu kayak di iklan-iklan, nggak segampang itu juga. Jadi gitu ya tuh kalau tentang susu ibu hamil. Kalau pengen susu sih aku paling susu yang biasa aja gitu. Terus nah ini yang nggak enak ya, waktu kehamilan di trimester pertama itu kita segalanya nggak enak karena kan lagi penyesuaian diri. Jadi istilahnya badan kita sedang menyesuaikan diri karena ada sesuatu di dalam rahim kita, sesuatu yang baru. Jadi mereka istilahnya tubuh kita lagi penyesuaian, makanya tidur nggak enak, semua badan nggak enak gitu ya. Terus di bagian boobs kita nggak enak, pinggang juga nggak enak, semuanya nggak enak tidur juga nggak enak kan pasti. Nah kayak gini kita harus punya kerjasama yang baik sama suami kita. Nah puji Tuhannya suami aku tuh keren banget sih. Dia ya setiap aku susah tidur dia selalu, nah kalau biasanya kalau susah tidur tuh elus di bagian perut atau kalau nggak di bagian pinggang bagian belakang, itu enak banget jadi bisa tidur. Dan kasih banyak bantal di sekeliling kalian, itu bisa membantu supaya kalian bisa tidur nyenyak. Terus karena emosi kita kacau banget, nah ini yang kita harus belajar banget ya, kita harus belajar mengendalikan diri kita. Kenapa? Karena kalau kita emosian itu nanti juga bisa nurun ke pertumbuhan janin gitu. Jadi kita juga jangan wajar ini kan bawaan bayi, no, kita harus belajar pengendalian diri. Kalau misalnya pas emosi, pas apa, kita harus calm down, tarik nafas panjang-panjang dan tenang gitu. Peran suami besar banget, jadi kita harus terus kerja sama suami ya. Nah terus yang terakhir, yang paling penting itu doa. Jadi setiap malam berdoa di mesbah keluarga kalian sama suami kalian, berdoa buat serahin janin ke tangan Tuhan, karena Dia yang memberi, pasti Dia yang bertanggung jawab dan Dia pasti akan jaga gitu. Itu yang bikin kita juga, aku sama suami juga nggak takut gimana karena kami tahu siapa yang pegang hidup kami, siapa yang pegang hidup janin ini. Dia yang kasih, Dia juga yang pasti bertanggung jawab gitu. Makanya kita santai aja, tapi bukan berarti masa bodoh ya, enggak, tapi tetap kita jaga baik gitu. Nah itu sih sementara kalau di trimester pertama. Nah jangan lupa subscribe-nya, like, comment, and share. Dan buat nanti trimester kedua dan trimester ketiga juga aku pasti akan share lebih seru lagi. Oke? Semoga bisa menginspirasi dan menolong kalian semua yang saat ini mungkin lagi hamil, atau buat persiapan kalian lagi program hamil, dan siapapun yang nonton, makasih ya sudah nonton. Bye, God bless you.